Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan Learn Canvas sesuai dengan proyek kami, di mana dalam kelompok saya terdiri dari 5 orang. Salat dan salam tetap tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tim saya yaitu Rafika Utami Putri, saya sendiri sebagai CEO, kemudian ada Putri Asisa Kucia sebagai CTO, lalu ada Ilda Rahmelia Umasugi sebagai CEO, kemudian ada Mawardani Salahuddin sebagai CFO, dan ada Astri Muhammad Nur sebagai CMO. Oke, selanjutnya materi ini akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan pendahuluan dari aplikasi Kos Aja. Dalam sebuah kota metropolitan yang dikenal sebagai daerah dengan potensi bisnis yang melimpah, muncul seorang tokoh wirausaha muda bernama Ibu Maya. Sebagai seorang tokoh wirausaha muda yang peka terhadap peluang bisnis di sekitar kawasan pendidikan, perkantoran, industri wisata, dan di kalangan eksatria, Ibu Maya mengamati dengan cermat potensi bisnis yang melibatkan beragam sektor juga kebutuhan akan hunian sementara yang menjadi kebutuhan pokok, menjadi ide brilian bagi Ibu Maya. Dengan visi luar biasa, Ibu Maya pun mewujudkan ide briliannya untuk mengembangkan usaha kosan ini. Berikutnya menentukan customer segment. Ibu Maya memulai dengan mendefinisikan segmen pelanggan utamanya, yaitu mereka yang berusia antara 15 hingga 50 tahun. Definisi ini membantu dalam merinci dan memahami karakteristik kelompok sasarannya dengan lebih baik, termasuk preferensi, kebutuhan, dan gaya hidup yang mungkin berbeda dalam rentang usia tersebut. Kota ini memiliki beragam latar belakang pekerjaan di antara penduduknya. Terdapat kawasan-kawasan dengan fungsi yang berbeda, seperti kawasan pendidikan yang mungkin dihuni oleh mahasiswa dan staf akademis, kawasan perkantoran yang menampungkan pekerjaan kantoran, kawasan industri wisata yang dapat menarik para pelancong, dan juga eksatriat yang tengah mencari tempat tinggal yang tidak hanya nyaman tetapi juga terjangkau. Pemahaman mendalam terhadap diversitas latar belakang pekerjaan dan kebutuhan para calon pelanggan memungkinkan Ibu Maya untuk merancang produk atau layanan yang lebih sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masing-masing kelompok, menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif, dan memastikan bahwa propertinya dapat menarik perhatian dari berbagai segmen pelanggan yang potensial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan problem and exciting alternatif dari aplikasi Kos Aja. Di sini sebelumnya menemukan problem dan exciting alternatif adalah salah satu langkah penting dalam proses pengembangan bisnis atau produk dengan memahami problem yang dihadapi oleh target kita. Di sini problem dan exciting alternatif yang dihadapi oleh target kita yaitu sebagai berikut. Ibu Maya adalah seorang wirausaha muda. Di sini Ibu Maya melihat bahwa banyak orang yang berlatar belakang pekerjaan dari kawasan pendidikan hingga kawasan perkantoran ingin mendapatkan hunian yang nyaman dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal tersebut menjadi masalah bagi mereka karena banyaknya kosan yang terlalu mahal, kurang nyaman, atau jauh dari tempat kerja mereka, sekolah ataupun tempat kuliah. Di sini alternatif lainnya adalah mereka tinggal di asrama kampus, asrama kantor, asrama sekolah, tetapi seringkali pilihan ini kurang memberikan kebebasan dan kenyamanan bagi mereka pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada bagian solusi. Jadi, Kos Aja menyediakan akses mudah dan gratis bagi pengguna untuk mencari hunian di seluruh Indonesia. Dengan fitur live location atau street view yang akurat, pengguna dapat menemukan properti terdekat dengan keakuratan yang tinggi. Rekomendasi optimal berdasarkan preferensi dan kebutuhan pengguna serta informasi harga real-time membantu pengambilan keputusan yang tepat. Detail fasilitas, ulasan pengguna,
dan visualisasi gambar atau video dari setiap sudut hunian memberikan informasi lengkap kepada pengguna. Fitur penyimpanan preferensi memungkinkan pengguna untuk menyimpan hunian favorit, sementara komunikasi cepat seperti chat dan video call dengan admin mempercepat proses pemesanan dan memberikan informasi lebih detail. Kemudian, Kos Aja memudahkan pengguna mencari hunian di seluruh Indonesia dengan fitur live location yang dia punya. Sudah dijelaskan tadi, jadi rekomendasi berdasarkan preferensinya, informasi harga real time, detail fasilitas, kemudian ulasan dan visualisasi gambar atau video memberikan pandangan yang lengkap. Fitur penyimpanan, preferensi, dan komunikasi cepat dengan admin mempercepat prosesi pemesanan. Platform ini berfokus pada pengalaman pengguna yang efisien dan terpersonalisasi dalam mencari dan memesan hunian. Saya kembalikan ke pemateri berikutnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan terkait dengan unique value proposition. Nah, Kos Aja merupakan platform penyewaan kos online di mana kita dapat menemukan kosan impian dengan mudah dan cepat dengan adanya dukungan fitur-fitur yang mempermudah pengguna. Di Kos Aja sendiri terdapat variasi pilihan terluas untuk semua kebutuhan, dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan tanpa adanya kompromi. Lalu Kos Aja juga dapat memberikan pemahaman kebutuhan penghuni dengan kelengkapan detail informasi kosan dan terdapat penawaran spesial dan diskon eksklusif. Dan pengguna pun tidak perlu untuk datang ke tempat untuk mengetahui detail informasi kosan yang sedang dicari. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, channel. Jadi, pemanfaatan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan LinkedIn, Ibu Maya bisa mempromosikan Kos Aja, berbagi info hunian, dan memberikan tips terkait hunian yang dia punya. Pentingnya optimalisasi mesin pencari atau SEO agar aplikasi dapat muncul dalam hasil pencarian terkait atau istilah sejenis. Menggunakan kampanye iklan berbayar per klik di platform seperti Google Ads atau media sosial untuk meningkatkan visibilitas aplikasi. Bekerja sama dengan agen properti atau makelar kos yang memiliki jaringan luas dalam industri properti untuk memperluas jangkauan dan mencapai lebih banyak calon penyewa. Jika aplikasi Anda fokus pada mahasiswa, bekerja sama dengan perguruan tinggi atau kampus untuk mempromosikan aplikasi dapat menjadi strategi yang efektif. Kemudian, Ibu Maya dapat mempromosikan Kos Aja melalui media platform yang sudah disebutkan tadi, dengan kolaborasi dengan agen properti dan kampus membantu memperluas jangkauan aplikasi. Strategi efektif untuk meningkatkan kehadiran dan daya tarik Kos Aja di pasar properti. Terima kasih. Selanjutnya, menentukan key metrics. Dalam menjalankan bisnis baru, Ibu Maya juga harus selalu mengawasi kinerja bisnisnya. Untuk itu, ia menentukan key metrics untuk mengukur kinerja Kos Aja. Key metrics yang pertama yaitu pengguna aktif bulanan. Jumlah pengguna yang aktif setiap bulan mencerminkan tingkat partisipasi dan keterlibatan secara rutin. Yang kedua, persentase pengguna. Rasio jumlah pengguna terhadap total populasi atau pangsa pasar menggambarkan besarnya pengaruh platform di pasar. Yang ketiga, ketepatan pencocokan properti. Evaluasi seberapa baik platform yang mencocokkan Yang ketiga, ketepatan pencocokan properti. Evaluasi seberapa baik platform yang mencocokkan properti dengan preferensi pengguna. Yang keempat, rasio konversi, yaitu perbandingan jumlah pengguna yang berhasil melakukan tindakan tertentu dengan total pengguna menunjukkan efektivitas platform dalam menghasilkan konversi. Yang kelima, tingkat kepuasan pengguna, yaitu ukuran kepuasan pengguna terhadap pengalaman menggunakan platform. Yang keenam, yaitu pendapatan per pengguna, yaitu total pendapatan platform dibagi jumlah pengguna aktif, mencerminkan nilai ekonomi per individu pengguna. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai unfair advantage. Karena sudah ada banyak aplikasi kos atau hunian sementara, maka dari itu teknologi yang dikembangkan untuk membedakan dengan aplikasi yang lain yaitu tersedianya fitur video, rotasi 360 derajat, dan juga video call bersama pemilik kos untuk melihat detail hunian tersebut.
Selain dari sisi teknologi yang dibuat, berbeda dengan aplikasi yang lain, Ibu Maya juga ingin jika banyak orang-orang penting yang mempopulerkan aplikasi Kos Aja. Seperti yang ada pada fitur rotasi 360 derajat, yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi seluruh ruangan secara menyeluruh. Fitur ini juga akan memberikan pandangan yang komprehensif dan memungkinkan calon penyewa untuk melihat semua sudut ruangan dengan mudah. Kemudian ada fitur video yang memungkinkan calon penyewa untuk melihat interior kos secara langsung melalui media visual. Dengan demikian, pengguna dapat memiliki gambaran yang lebih akurat tentang kondisi dan fasilitas yang tersedia sebelum membuat keputusan penyewaan. Yang terpenting adalah penawaran mengenai fitur video call bersama pemilik kos. Hal ini memungkinkan calon penyewa untuk berkomunikasi secara langsung dengan pemilik kos, bertanya mengenai detail hunian, fasilitas yang tersedia, dan mendapatkan jawaban secara langsung. Fitur ini akan meningkatkan tingkat interaksi antar penyewa potensial dan pemilik kos. Kemudian akan menciptakan hubungan yang lebih personal dan membangun kepercayaan. Dalam rangka mempopulerkan aplikasi kos tersebut, Ibu Maya memiliki visi untuk melibatkan banyak orang yang berpengaruh penting untuk mempopulerkan aplikasinya. Kemudian ini dapat mencakup kolaborasi dengan tokoh-tokoh terkenal seperti influencer atau pihak-pihak yang memiliki peran signifikan dalam industri perumahan sementara. Strategi pemasaran yang efektif dan kampanye promosi yang cermat dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keunggulan dan keunikan Kos Aja di pasar. Dengan melibatkan banyak pihak yang berpengaruh, maka Ibu Maya akan berharap dapat menciptakan boost positif di sekitar aplikasi ini, sehingga akan lebih banyak orang yang tertarik untuk mencoba dan memanfaatkannya. Kemudian ada Cost Structure, di mana dalam cost structure itu, Ibu Maya akan mengidentifikasi biaya utama termasuk sewa properti, fasilitas tambahan, keamanan, dan biaya pemasaran. Dengan memahami struktur biaya tersebut, maka Ibu Maya akan mudah dalam mengelola keuangan dengan efisien. Di dalam cost structure ini, aplikasi kos mencakup biaya pengembangan, pemasaran, infrastruktur teknologi, layanan cloud, keamanan. Kemudian juga ada layanan pelanggan, pengembangan fitur, integrasi pihak ketiga, perizinan, pengumpulan data, administratif, dan pelatihan karyawan. Sehingga dapat monitoring dan evaluasi terus-menerus diperlukan untuk menjaga efisiensi dan profitabilitas bisnis yang ada. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Lalu di sini saya akan membawakan terkait dengan revenue stream, yaitu terkait aliran pendapatan pada Kos Aja sendiri, di mana berasal dari biaya layanan yang dikenakan kepada para penyewa, di mana penyewaannya itu dalam waktu per bulan. Lalu pendapatan iklan yang diperoleh dari penayangan iklan di platform Kos Aja, di mana pendapatan iklan dapat bervariasi, di mana tergantung pada jumlah iklan yang ditayangkan. Lalu ada tambahan lainnya di mana berasal dari pendapatan dari mitra terkait, dan mitra terkait itu bisa saja bekerja sama dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan value proposition canvas di bagian pemilik. Yang pertama, apa yang kami tawarkan untuk membuat pelanggan senang. Kami menyediakan layanan pencarian perumahan melalui aplikasi yang mudah digunakan dengan pilihan yang beragam, sehingga pelanggan dapat menemukan tempat yang sesuai dengan preferensi mereka dengan lebih cepat dan efisien. Dengan fitur-fitur intuitif, aplikasi ini tidak hanya menghemat waktu pelanggan, tetapi juga membantu mereka menemukan solusi perumahan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka secara cepat. Kemudian yang kedua, apa produk atau layanan yang kami tawarkan, di mana layanan yang kami tawarkan adalah layanan pencarian tempat tinggal melalui aplikasi yang dilengkapi dengan berbagai fitur inovatif yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menemukan tempat tinggal yang sesuai dengan kriteria mereka,
seperti budget, fasilitas yang diinginkan, dan lokasi yang diinginkan. Dengan antarmuka intuitif dan fitur-fitur yang canggih, pengguna dapat dengan mudah menavigasi opsi perumahan serta menemukan properti yang memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih efektif. Kemudian yang bagian terakhir yang painkillers, di mana fitur penawaran kami yang mana yang meringankan penderitaan dari pelanggan, yaitu yang dapat memudahkan pelanggan dalam fitur-fitur yang kami miliki seperti detail fasilitas, harga, ulasan atau review, serta tersedianya tampilan langsung melalui Street View. Selain itu, antarmuka pengguna atau UI UX yang dirancang dengan baik memberikan pengalaman pengguna yang lancar. Kami juga menawarkan respon cepat melalui panggilan telepon atau video call yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi langsung dengan admin dengan mudah dan efisien. Untuk bagian customer yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan value proposition Canvas pada bagian customer. Yang pertama, yaitu apa yang membuat pelanggan senang. Yang membuat pelanggan senang adalah dengan aplikasi ini, pelanggan semakin mudah mencari hunian sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, apa yang diinginkan klien ketika menghadapi masalah. Yang pertama yaitu kemudahan mencari kos yang sesuai dengan kebutuhan. Klien menginginkan proses pencarian yang mudah dan efisien. Mereka mencari platform atau aplikasi yang intuitif dengan fitur pencarian yang memungkinkan mereka menyaring pilihan kos berdasarkan preferensi seperti lokasi, harga, dan fasilitas dan ulasan pengguna. Yang kedua adalah kualitas dan kenyamanan yang baik. Jadi harapan akan kualitas hunian yang baik termasuk fasilitas yang sesuai, ruangan yang bersih dan terawat, serta lingkungan yang nyaman untuk ditinggal. Yang ketiga yaitu harga sesuai dengan fasilitas dan kualitas yang ditawarkan. Klien ingin mendapatkan nilai yang sepadan dengan biaya yang mereka keluarkan. Mereka mencari keseimbangan antara harga yang mereka bayar dengan fasilitas dan kualitas yang diberikan oleh kos yang dipilih. Selanjutnya adalah lokasi yang strategis. Lokasi adalah faktor penting. Klien mencari kos yang terletak di area yang mudah diakses, dekat dengan fasilitas umum seperti transportasi, tempat belanja, tempat kerja, atau universitas. Selanjutnya adalah pelayanan yang baik dari pengurus kos. Nah, klien menginginkan hubungan yang baik dengan pengurus kos atau pemilik termasuk respons yang cepat terhadap keluhan atau permintaan, perawatan yang baik terhadap properti, dan keterbukaan dalam komunikasi. Nah, selanjutnya adalah informasi akurat tentang hunian yang ditawarkan. Jadi, klien ingin mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang kos yang ditawarkan, termasuk deskripsi lengkap, foto-foto yang representatif, fasilitas yang disediakan, syarat dan ketentuan, serta informasi kontak yang mudah dijangkau. Selanjutnya, untuk pada bagian jobs, apa yang klien lakukan atau tindakan yang klien lakukan ketika menghadapi sebuah masalah. Nah, yang pertama yaitu adalah menggunakan aplikasi pencarian kos seperti Kos Aja. Nah, aplikasi pencarian kos seperti Kos Aja menyediakan platform di mana klien dapat mencari kos berdasarkan preferensi mereka, seperti lokasi, fasilitas, harga, dan ulasan pengguna. Pengguna yang biasanya dapat menggunakan filter dan fitur pencarian yang disediakan untuk menyaring kos yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, pencarian kos lewat website. Beberapa klien memungkinkan lebih memilih untuk mencari kos melalui situs web yang menyediakan informasi tentang kos yang tersedia. Situs web ini dapat mencakup berbagai pilihan kos dengan deskripsi yang lengkap, foto, lokasi, dan informasi kontak untuk menghubungi pemilik kos. Yang ketiga, menggunakan fitur Google Maps. Nah, Google Maps bisa menjadi bagian atau alat yang berguna bagi klien untuk menemukan lokasi kos secara visual. Mereka dapat melihat kos-kos yang ada di sekitar wilayah tertentu, mengevaluasi jarak dan lokasi yang mereka inginkan, dan bahkan melihat ulasan atau informasi tambahan tentang kos melalui fitur pencarian di Google Maps itu sendiri. Selanjutnya yaitu menghubungi pemilik kos. Nah, langkah terakhir yang umum dilakukan adalah menghubungi pemilik kos langsung setelah menemukan pilihan yang sesuai.
Ini bisa melalui telepon, pesan teks, atau email untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kos yang tersedia, harga, fasilitas yang disediakan, serta syarat dan ketentuan lainnya. Sekian, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan value proposition canvas pada bagian customer, yaitu bagian pains. Apa penderitaan klien ketika menghadapi masalah? Nah, penderitaan klien sebelum menghubungi solusi kami ketika menghadapi masalah yaitu pada pencarian perumahan adalah klien mungkin merasa frustasi karena proses pencarian perumahan memakan waktu dan membingungkan. Ketidakpastian tentang perumahan yang cocok, klien mungkin kesulitan menemukan informasi yang akurat, pilihan yang terbatas, dan kekhawatiran keuangan. Frustasi dan kelelahan mental yaitu proses pencarian perumahan yang panjang dan rumit bisa membuat klien dia merasa frustasi. Berikutnya yaitu ketidakpastian dan keterbatasan informasi yang akurat. Sulitnya mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya tentang properti yang tersedia bisa menjadi penderitaan tersendiri. Klien mungkin kesulitan membedakan antara informasi yang valid dan tidak valid, yang bisa meningkatkan tingkat kebingungan atau ketidakpastian mereka. Berikutnya itu kekhawatiran akan kesesuaian. Klien mungkin merasa tidak yakin atau cemas apakah properti yang mereka temukan benar-benar cocok dan dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Berikutnya pilihan yang terbatas. Terkadang keterbatasan dalam pilihan properti yang sesuai dengan kebutuhan klien dapat menjadi masalah. Berikutnya yaitu kekhawatiran finansial. Pencarian perumahan juga seringkali terkait dengan kekhawatiran finansial. Klien mungkin merasa cemas tentang kesesuaian harga, biaya tambahan yang tidak terduga. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan hasil dari presentasi teman saya mengenai value proposition. Nah, pada value proposition kali ini agak cukup berbeda tetapi memiliki fitur-fitur yang lebih jelas dan lebih detail dari sebelumnya, yakni terdapat value proposition dan juga ada customer profile, di mana pada customer profile terdapat juga gains, pains, dan customer job, sedangkan di value proposition juga sama seperti yang ditawarkan pada customer profile, karena value proposition merupakan cara agar fitur-fitur yang diinginkan dari customer dapat tercapai karena adanya value proposition yang ditawarkan. Misalnya, gains yang terdapat pada value proposition yaitu informasi yang real time. Karena di sini customer profile menginginkan bahwa informasi tersebut akurat dan juga real time. Kemudian gains yang terdapat pada customer profile yaitu harga terjangkau. Nah, pada aplikasi Kos Aja menawarkan value proposition gains yaitu harganya murah. Kemudian, gains yang terdapat pada customer profile ada rekomendasi opsional, di mana pada value proposition menawarkan fitur area terpopuler dan rekomendasi kosan. Kemudian, pada komunikasi dengan pemilik yang mudah, di mana pada aplikasi Kos Aja menawarkan fitur video chat dan video call, di mana di sini dapat lebih memudahkan customer dalam berinteraksi dengan pemilik kosan tersebut. Oke, kemudian pada bagian pains, di mana pada value proposition yang ditawarkan yaitu info detail mengenai foto dan video 360 derajat. Nah, di mana di sini merupakan keinginan dari customer yaitu informasi tidak valid dengan aslinya. Di mana di sini pains yang merupakan keresahan dari customer tersebut, sehingga pada value proposition diberikanlah info yang detail mengenai foto dan juga video 360 derajat. Live location, di mana pains dari customer tersebut yaitu lokasi yang tidak jelas, karena biasanya terdapat aplikasi yang tidak memiliki kejelasan lokasi yang sesuai dengan maps atau dengan yang ada pada aplikasi tersebut. Nah, di aplikasi Kos Aja menawarkan fitur live location yang sesuai dan jelas. Kemudian ada pains dari Kos Aja yaitu pilihannya terbatas, sehingga di Kos Aja kita lebih mengupgrade dari pilihan-pilihannya yaitu fitur details, fasilitas, dan variatif. Kemudian di customer job, di sini ada menjelajahi informasi kosan secara online atau functional job, dan ada praktis tidak perlu datang ke lokasi, dan di sini merupakan emotional job. Nah, di customer job ini diberikan value proposition dari aplikasi Kos Aja, di mana aplikasi Kos Aja memberikan value yang lebih bervariatif dari hasil-hasil pains yang tidak ditawarkan oleh aplikasi yang lain. Baik, itulah tadi hasil dari
presentasi kami mengenai aplikasi yang akan kita bangun. Terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.